12 sengketa pilkada ditolak karena tidak memenuhi ambang batas selisih suara yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari tim Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terdiri dari saya Mario Angkawijaya sebagai pembicara pertama, didampingi oleh Dewi Meliala sebagai pembicara kedua dan Ilona Novira Eltania sebagai pembicara ketiga. Dalam kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menyampaikan kerangka berpikir kami atas mosi penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Frasa terkenal yang diungkapkan oleh Lord Acton tersebut nyatanya telah menjadi kesadaran kita bersama dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dewasa ini kita dapat menyaksikan betapa masifnya perkembangan demokrasi dalam mempengaruhi sistem pemerintahan di hampir seluruh negara sebagai bentuk perlawanan terhadap absolutisme kekuasaan. Secara tidak langsung, demokrasi perlahan-lahan telah menjelma menjadi prinsip universal yang mesti diterapkan dalam penataan negara sebagai organisasi kekuasaan. Adapun esensi utama dari demokrasi adalah kedaulatan rakyat, dan manifestasi daripadanya tidak lain melainkan penyelenggaraan pemilihan umum sebagai mekanisme pengisian jabatan-jabatan politik. Semenjak amandemen Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia secara konsekuen telah mengakomodasi konsep pemilu pada pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislator serta kepala daerah sebagai upaya menguatkan sistem demokrasi. Tidak berhenti sampai di situ, Dewan Juri yang terhormat. Pemilihan umum yang demokratis juga harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat padanya, dan salah satu hal yang penting adalah keberadaan mekanisme penyelesaian di saat terjadi sengketa pemilihan umum. Karena keberhasilan pemilihan umum tidak hanya diukur dari pelaksanaan pemungutan suara, melainkan juga ditentukan dari bagaimana penyelesaian sengketa yang mengiringinya. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 telah mengakomodir hal tersebut dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Eksistensinya berangkat dari filosofi Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of the Constitution yang bukan hanya sebatas judicial review, tetapi juga memutus sengketa hasil pemilihan umum. Meskipun konstitusi telah menyediakan sarana penyelesaian sengketa pemilihan umum, akan tetapi muncul satu pertanyaan. Apakah pemilihan kepala daerah termasuk ke dalam rezim pemilihan umum? Dewan Juri yang terhormat, mari kita sejenak melihat latar belakang sejarah berangkat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, di mana Mahkamah Agung merupakan lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian ketentuan tersebut berubah dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97 Tahun 2013 yang memasukkan pemilihan kepala daerah ke dalam rezim pemilihan umum. Putusan ini tentu saja mengakibatkan konsekuensi logis, yang mana Mahkamah Konstitusi lah yang berwenang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Kemudian kewenangan tersebut akhirnya dilempar kepada Badan Peradilan Khusus, menyusul dikeluarkannya pemilihan kepala daerah dari rezim pemilihan umum. Namun Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan sampai hari ini Badan Peradilan Khusus belum terbentuk juga, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkannya kepada Mahkamah Konstitusi selama masa transisi. Di dalam Undang-Undang Akuo, terdapat ketentuan yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, yaitu terdapat pasal 158 yang menerapkan ambang batas sengketa pemilihan kepala daerah. Pasal Akuo telah menimbulkan reaksi yang beragam dari para praktisi hukum, pakar hukum, dan masyarakat luas. Karena dengan ketentuan tersebut, setiap pengajuan sengketa pemilihan kepala daerah harus memenuhi ambang batas sebesar 0,5% sampai dengan 2%. Penerapan ambang batas didasarkan pada mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak, sehingga jumlah kasus sengketa dipastikan akan melonjak. Maka sebagai langkah antisipasi, ambang batas diterapkan agar perkara yang masuk ke pembuktian merupakan perkara yang betul-betul dapat mempengaruhi hasil pemilihan. Hal ini juga merupakan langkah pembatasan dari Mahkamah Konstitusi agar tidak terlalu jauh melibatkan diri pada perkara politis. Namun yang perlu diingat Dewan Juri yang terhormat, esensi dari pemilu adalah menghargai setiap suara.
Meskipun secara formal demokrasi dilandaskan pada rule of majority, akan tetapi kita tidak boleh melupakan dimensi substantif dari demokrasi, yaitu pelindungan terhadap hak setiap individu. Artinya, pemilihan umum harus menjamin fairness dan equality, dan oleh karena itu, suara sekecil apapun begitu penting dan harus dilindungi, meskipun tidak signifikan dalam merubah hasil pemilihan. Maka dengan diterapkannya ambang batas pada sengketa pemilihan kepala daerah menjadi pisau bermata dua yang dilematis. Apakah ambang batas masih perlu dipertahankan? Dewan Juri yang terhormat, berangkat dari latar belakang tersebut, kami akan meramu mosi ini pada sebuah perdebatan argumentatif yang lebih lanjut akan dielaborasi secara komprehensif oleh pembicara kedua sebagai pihak pro dan pembicara ketiga sebagai pihak kontra. Sekian, terima kasih. Politi legis non legis politi adoptande, di mana politik harus tunduk pada hukum dan bukan sebaliknya. Dewan Juri yang terhormat, urgensi daripada hadirnya penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada sejatinya lahir dari desain pelaksanaan pilkada pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah bertransformasi dari yang sebelumnya digelar secara bergantian berubah menjadi serentak. Hal tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi yang masih bersifat transisi, di mana pembentuk undang-undang dalam hal ini mengharuskan mahkamah untuk memutus sengketa hasil pilkada serentak kurang dari 45 hari kerja. Dengan waktu yang sangat terbatas, Dewan Juri terhormat, dan juga prinsip peradilan cepat atau speedy trial yang dianut oleh MK dalam mengadili, ditambah lagi dengan luasnya cakupan dari pelaksanaan pilkada serentak yang tentu berpengaruh terhadap kuantitas dari permohonan, bagaimana mungkin tugas dan wewenang dari MK tersebut masih akan dapat berjalan secara efektif dan efisien? Maka dari itulah, pembentuk undang-undang menerapkan suatu mekanisme ambang batas dalam pengajuan permohonan sengketa hasil pilkada, di mana pembatasan tersebut akan didasarkan pada selisih perolehan suara yang merujuk pada jumlah penduduk di masing-masing daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota, yakni antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih sah. Sehingga dengan demikian, penerapan ambang batas ini secara tidak langsung akan menjadi mekanisme filtrasi bagi setiap sengketa hasil pilkada yang hendak diproses. Adapun dalam perdebatan kali ini, kami membawa dua argumentasi utama yang akan mendukung keberpihakan kami, di mana yang pertama, penerapan ambang batas sebagai mekanisme self-restraint atau pembatasan diri bagi Mahkamah Konstitusi, dan yang kedua, sebagai mekanisme rekayasa sosial dalam mendewasakan etika dan budaya politik peserta dalam pemilihan. Dewan Juri terhormat masuk dalam argumentasi kami yang pertama, di mana secara filosofis, jika kita melihat jangkauan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar kepada MK, selain daripada kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang, MK juga diberikan kewenangan yang berkaitan erat dengan masalah-masalah politis seperti yang terdapat dalam rumusan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Seperti misalnya, pemberian kewenangan untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan yang bersifat politis kepada MK, yang sejatinya merupakan perwujudan dari fenomena yang dinamakan judicializations of politics. Mengutip pendapat Reinhard Hartzell dalam bukunya yang berjudul The New Constitutions and the Judicializations of Pure Politics Worldwide, dikatakan bahwa dengan adanya fenomena judicializations of politics dalam tubuh MK, sejatinya akan sangat berbahaya jika tidak adanya suatu mekanisme yang dapat membatasi keluasan MK untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan politis tersebut. Karena dengan tidak adanya mekanisme yang membatasi, maka hal ini akan berimplikasi terhadap luasnya keikutsertaan MK dalam permasalahan politik, yang dimana ini akan menjadi bentuk transisi menuju juristokrasi atau kekuasaan hakiman yang tidak terkontrol. Dan faktanya Dewan Juri terhormat, tren yang berkembang pada saat ini ialah di mana hampir semua isu politis, khususnya dalam hal kontestasi kekuasaan yang berhubungan dengan sengketa pilkada, selalu diajukan ke MK. Sehingga dalam hal ini, Robert Foster berpendapat bahwa dibutuhkanlah sebuah mekanisme self-restraint sebagai upaya membatasi diri agar MK tidak akan seleluasa itu dalam mengadili perkara-perkara yang akan dapat mengganggu kewenangan dari lembaga lain. Karena sejatinya, Foster pun beranggapan bahwa pengadilan bukanlah primary custodian atau lembaga primer dalam menyelesaikan perkara dengan isu politik. Oleh karena itu, pengadilan hanya diperkenankan untuk mengadili perkara-perkara yang ditentukan secara limitatif berdasarkan hukum sebagai kewenangannya. Sehingga dengan adanya penerapan ambang batas dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, tentu akan membantu MK dalam membatasi dirinya untuk ikut serta terlalu dalam terhadap penyelesaian permasalahan politis.
Dewan Juri yang terhormat masuk dalam argumentasi kedua kami, di mana melalui pengaturan ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Pilkada, sejatinya bentuk hukum berupaya untuk membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkat ketaatan yang semakin dewasa. Mengutip pendapat dari Pak Muhammad Faiz, peneliti senior Mahkamah Konstitusi, bahwa berkaitan dengan besaran persentase ambang batas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158, sejatinya hal tersebut bermaksud agar para peserta pemilihan yang kalah dalam kontestasi tidak serta-merta menggugat suatu hasil pemilihan ke MK dalam perhitungan yang tidak akan berpotensi mempengaruhi penetapan calon terpilih sesuai dengan objek gugatan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Karena jika kita melihat realita yang ada di lapangan Dewan Juri terhormat, sengketa hasil pilkada di Kabupaten Kerinci, Kubu Raya, dan Talaut pada tahun 2008 sejatinya merupakan sengketa hasil pilkada yang perselisihan hasil perolehan suaranya adalah di atas 5%. Dan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tidak tetap mengabulkan permohonan terhadap sengketa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa begitu sulitnya ketika perselisihan hasil pilkada dengan selisih perolehan suara yang cukup besar untuk dapat dibuktikan dan akhirnya mempengaruhi penetapan calon terpilih. Hal ini berbeda ketika kita menggunakan ambang batas yang menggunakan dasar perselisihan perolehan suara yang minim dan masih berpotensi untuk mempengaruhi penetapan calon terpilih. Di samping itu pula, pembentuk undang-undang pun juga telah mendesain sedemikian rupa penata penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan persoalan tertentu pada penyelenggaraan pilkada, seperti hadirnya lembaga KPU, Bawaslu, DKPP, Pengadilan Tata Usaha Negara, hingga Sentra Gakumdu yang menjadi peranata penyelesaian masalah sesuai dengan apa yang menjadi keluhan dari pemohon. Artinya, Dewan Juri terhormat, perselisihan yang akan dibawa ke MK nantinya betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan suara. Sehingga dengan disediakannya mekanisme ambang batas dalam mengajukan sengketa hasil pemilihan menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sedang melakukan rekayasa sosial agar masyarakat menempuh peranata yang disediakan secara optimal. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya kami juga memahami kekhawatiran yang ada pada tim kontra tentang penerapan ambang batas yang dinilai kerap tidak memperhatikan keadilan bagi seluruh pihak. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa dalam PMK nomor 6 tahun 2020 dikatakan bahwa penerapan ambang batas dalam penyelesaian sengketa masih berlaku. Hanya saja penilaian terhadap ambang batas tersebut dilakukan di akhir perkara. Sehingga dalam hal ini Mahkamah akan menggali terlebih dahulu terkait informasi, bukti, dan keterangan apakah angka yang ditetapkan oleh KPU terhadap ketentuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada sudah tepat dan benar. Namun, bukan berarti MK dalam hal ini menerobos aturan terkait ambang batas, karena walaupun demikian, jika terdapat pengajuan permohonan yang melebihi ambang batas persentase selisih suara, pada akhirnya permohonan tersebut tidak akan dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan ke persidangan berikutnya. Sehingga, dengan diterapkannya mekanisme ambang batas dalam PMK nomor 6 tahun 2020 ini tentu akan memposisikan para pihak berada pada kondisi yang sama, sehingga kebenaran substantif pun tetap akan dapat ditemukan. Dengan demikianlah Dewan Juri yang terhormat, kami pun tetap berpegang teguh untuk mendukung mosi perdebatan kali ini bahwasanya penerapan ambang batas dalam memutus sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi merupakan keputusan yang tepat. Sekian dan terima kasih. Vox Populi, Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Dewan Juri yang terhormat, untuk perdebatan kali ini kami sebagai tim kontra akan membawa latar belakang, landasan filosofis, dan argumen utama. Adapun dua argumen yang menjadi alasan mengapa kami tidak menyetujui penerapan ambang batas ini adalah: yang pertama, selisih persentase ambang batas menghalangi suara kedaulatan rakyat. Yang kedua, marwah MK sebagai guardian of demokrasi untuk menghilangkan ambang batas pilkada demi tercapainya keadilan substansif. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya MK menjadi guardian of the constitution yang progresif dan mempunyai kebijaksanaan dalam menjaga marwah konstitusi untuk menjunjung tinggi asas pemilu yang luber jurdil dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Berangkat dari landasan filosofis yaitu jika terjadi pertentangan antar nilai, maka harus ditentukan mana nilai yang paling sesuai dengan negara hukum Pancasila. Hal ini berkaitan dengan pertentangan pengutamaan bunyi undang-undang versus keadilan substansif dalam menyelesaikan sengketa ambang batas. Idealnya, MK menyelesaikan sengketa pilkada yang berkeadilan dengan filosofi MK di sistem ketatanegaraan Indonesia, yakni menegakkan konstitusi dan bukan hanya menegakkan bunyi undang-undang, dengan tujuan mengembalikan marwah MK sebagai lembaga pengawal konstitusi dan demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, ketika terjadi suatu pelanggaran di selisih persenan hasil pilkada, ambang batas di pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menjadi filter secara yuridis oleh MK untuk mengadili perselisihan persentase hasil pilkada. Namun ketika ada suara rakyat di dalamnya, bukankah ambang batas ini menjadi penghalang dalam menjaga keutuhan suara kedaulatan rakyat?
Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumen pertama kami, hal yang melatar belakangi sengketa ambang batas ini adalah ketidakpuasan kandidat yang kalah dalam pilkada, apalagi jika selisih hasil penghitungan suara antar kandidat sangat tipis. Namun yang terjadi di Pilkada Kota Waringin Barat tahun 2010, hasil rekapitulasi menunjukkan paslon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 54,87% dan paslon nomor urut 2 memperoleh suara 45,13% dengan selisih suaranya 9,74%. Dalam putusan kasus ini, MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 1 karena perolehan suaranya dicapai dengan cara yang tidak sah, yaitu indikasi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian MK langsung menetapkan paslon pemenang tanpa melakukan pemungutan suara ulang. Maka dengan adanya ambang batas, menunjukkan bahwa tidak semua pemohon bisa menang dalam mengadili kecurangan, walaupun dalam selisih persenan yang tipis sekalipun, apalagi pemohon dengan selisih persenan hasilnya yang melebihi ambang batas. Sejatinya, ambang batas ini akan menghambat keadilan substansif karena tidak memproses kecurangan selisih hasil di atas 2%. Dan pasal 158 ini mencederai nilai-nilai demokrasi suara rakyat yang ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Terlepas dari indikasi menang kalah pasangan calon ini, yang perlu diperhatikan adalah kecurangan yang ada. Dalam demokrasi prosedural dan kedaulatan rakyat, setiap orang yang mengirimkan suaranya kepada calon kandidat harus dihargai. Meskipun sedikitnya hanya 1 suara dan tidak merubah signifikan pada perubahan kemenangan, namun tetap saja harus diadili dengan pemungutan suara ulang. Hal ini menunjukkan bahwa MK memang benar menjunjung tinggi suatu proses pesta demokrasi. Dewan Juri yang terhormat, memasuki argumen kedua kami, berdasarkan perspektif filosofi tujuan hukum, bahwa MK sebagai guardian of democracy dapat dibenarkan dalam mengenyampingkan asas hukum nemo judex idoneus in propria causa atau perwujudan imparsialitas hakim sebagai pemberi keadilan, di mana MK tidak dapat dibatasi hanya karena bunyi undang-undang, melainkan wajib menyelesaikan permasalahan konstitusional yang diajukan kepadanya. Berhubungan dengan argumen Tim Pro mengenai judicialization of politics, Tim Pro mengatakan bahwa sengketa seharusnya diselesaikan di lembaga terkait yang lain. Namun nyatanya Dewan Juri yang terhormat, ketika kita melihat dinamika hukum yang ada, terlepas dari adanya ambang batas atau tidak, MK tetap wajib mengadili kecurangan, walaupun masih dalam berbentuk potensi sekalipun. Mengapa demikian? Karena sejatinya Dewan Juri yang terhormat, sesuai dengan teori living constitution, di mana suatu negara dapat mengubah konstitusi untuk disesuaikan dengan kondisi demokrasi negara tersebut. Dalam hal ini, hakim dapat mengembangkan dan menafsirkan konstitusi hukum yang ada dengan cara menyesuaikannya sesuai kebutuhan karena keadaan yang kontemporer. Implikasi ini sudah menjadi marwah MK sebagai guardian of democracy agar mampu menerobos penerapan ambang batas demi tegaknya rasa keadilan substansif akan undang-undang itu sendiri. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya MK tidak semata-mata berdasar pada hasil perhitungan kuantitatif, namun MK dapat membuat satu keputusan selisih hasil perhitungan suara itu apabila memang terjadi indikasi pelanggaran TSM. Namun dengan adanya ambang batas yang menerima hasil selisih 0,5% sampai 2% saja, MK menyampingkan indikasi perkara pelanggaran TSM hanya karena pengajuannya di luar ambang batas. Hal ini tercermin dari sekitar 63,2% sengketa hasil Pilkada 2015, ada 96 dari 152 perkara yang diperiksa oleh MK kandas sebelum memasuki proses pembuktian karena tidak memenuhi ambang batas tersebut. Dalam kondisi praktiknya, implikasi ambang batas ini sejatinya mencabut suara orang-orang yang dicurangi dan menghalangi ajuan pemohon di luar ambang batas ini untuk mendapat legal remedy dalam membuktikan bahwa mereka benar terlanggar hak konstitusionalnya. Dewan Juri yang terhormat, ada kondisi di mana MK dapat keluar dari batas limitatifnya oleh undang-undang, terdapat di putusan MK nomor 50 tahun 2017. Dalam hasil pilkada di Kabupaten Intan Jaya, MK menyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi ajuan pemohon karena tertundanya rekapitulasi hasil suara. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan untuk KPU melakukan penghitungan suara ulang tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas. Dengan bukti demikian, Dewan Juri yang terhormat, dalam penyelesaian sengketa pilkada ini, MK mempunyai ruang untuk menembus ambang batas karena MK memiliki kebijakan untuk tetap mengadili dan menjaga agar aturan keadilan prosedural tetap sejalan dengan keadilan substansif. Hal ini kembali kepada marwah aktif MK untuk menegakkan demokratisasi, didukung oleh teori living constitution bahwa MK dapat menyesuaikan konstitusi hukum yang ada sesuai dengan kebutuhan tanpa membatasi diri dari ambang batas yang berlaku, agar pilkada sejalan dengan asas pemilu. Dewan Juri yang terhormat, penetapan ambang batas pasal 158 yang disebutkan Tim Pro sebagai pembatasan diri karena kewenangan limitatif undang-undang bukanlah solusi terbaik bagi penyelesaian sengketa hasil selisih suara dengan indikasi pelanggaran TSM.
karena justru akan menggeser marwah MK sebagai Guardian of Democracy and Constitution, di mana MK tetap wajib mengadili hak konstitusional warga negaranya yang terkhianati, meskipun di luar ambang batas sekalipun, karena satu suara rakyat sangatlah berharga. Sesungguhnya apa yang dapat menjamin kecurangan tersebut untuk tidak terjadi lagi hanya dengan penetapan ambang batas saja. Oleh karena itu, caranya bukanlah dengan menetapkan ambang batas, tetapi dengan melakukan pembentukan lembaga peradilan khusus yang hanya dapat dibentuk oleh salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Hal ini pun diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 27 Ayat 1, supaya hal-hal pelanggaran TSM dapat diminimalisir. Dengan demikian, dalam pilkada ini sejatinya tidak diperlukan ambang batas demi tercapainya keadilan substansif atas sengketa pilkada yang diajukan para pemohon. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, menjaga konstitusi dan nilai-nilai demokrasi merupakan peran penting yang seyogianya dimainkan oleh MK. Sehingga MK harus berperan aktif dalam melindungi terlaksananya pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah yang menjunjung tinggi asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Baik dari pembicara pro maupun kontra, sama-sama mengamini pentingnya pemilihan yang demokratis. Akan tetapi dalam hal mekanisme apa yang paling tepat untuk diterapkan masih menjadi perdebatan. Apakah ambang batas harus dihilangkan atau tetap dipertahankan? Kita menghadapi dilema antara peran MK sebagai penjaga konstitusi di satu sisi dan kewenangan MK yang limitatif berdasarkan undang-undang di sisi yang lain. Salah satu prinsip penting yang dijamin oleh konstitusi ialah kedaulatan rakyat yang dimanifestasikan ke dalam pemilihan kepala daerah, di mana setiap suara harus diperhitungkan dan dihargai sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, ketika ada suara rakyat yang dicurangi, pengadilan harus menegakkannya meskipun melampaui ambang batas yang berakibat pada ketiadaan pengaruh pada hasil pemilihan. Selain itu, kasus kecurangan yang terstruktur, sistematik, dan masif tidak dapat lagi diselesaikan di MK, sehingga menafikan electoral justice yang substantif demi keadilan prosedural. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, pembicara pro mengkhawatirkan penghapusan status quo akan membawa MK terlalu jauh pada kasus-kasus politis yang akan mengakibatkan politisasi lembaga yudisial. Oleh karena itu, ambang batas menjadi sangat penting sebagai bentuk self-restraint dan semestinya perkara politik semacam ini dapat diselesaikan oleh lembaga non-yudisial yang sebenarnya sudah cukup memadai di Indonesia. Selain itu, ambang batas merupakan bentuk rekayasa sosial dalam proses pendewasaan politik agar setiap politisi tidak begitu mudahnya mengajukan perkara ke MK, melainkan memanfaatkan peralatan hukum dan lembaga lain yang telah ada secara optimal. Terlepas dari segala diskursus antara pro dan kontra, pada akhirnya hal tersebut merupakan satu kesatuan yang mesti kita perhatikan. Selagi badan peradilan khusus yang telah diatur oleh Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah belum terbentuk juga, kita perlu mencari titik tengah dalam menempatkan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada di masa transisi ini. Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.